Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin 7 September 2020 dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru di STKIP PGRI Banjarmasin pada tahun akademik 2020-2021. Adapun materi yang ingin saya sampaikan itu tentang kegiatan akademik di perguruan tinggi di kampus kita tercinta STKIP PGRI Banjarmasin. Pada bagian pendahuluan ada yang ingin saya sampaikan di mana STKIP PGRI Banjarmasin itu berdiri pada 25 November 1985 ya. Nah, informasi penting juga dari STKIP PGRI Banjarmasin yaitu pada tahun akademik 2017-2018 di mana seluruh program studi yang ada di STKIP PGRI Banjarmasin mulai dari pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris itu telah memiliki izin operasional sejak 2005. Nah, begitu juga pada pendidikan seni tari itu juga sudah memperoleh izin operasionalnya pada 2007. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2012 itu untuk program studi pendidikan teknologi informasi dan tahun terakhir itu 2016 ini pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, untuk diketahui bersama oleh mahasiswa baru di kampus STKIP PGRI Banjarmasin dan ini harus kalian ingat semua ya bahwa visi misi kita adalah menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau disingkat dengan LPTK yang unggul dalam pemberdayaan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dan berkarakter religius pada tahun 2022. Untuk mencapai visi apa? Nah, yaitu yang pertama misinya adalah menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar untuk menghasilkan lulusan yang nantinya kalian adalah lulusan kami yang menguasai bidang keilmuan serta memiliki sikap dan perilaku berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, misi yang kedua yaitu melaksanakan penelitian di bidang pendidikan, keilmuan dan memberdayakan potensi kearifan lokal di Kalimantan Selatan. Untuk apa? Itu untuk menunjang pembangunan secara nasional. Ya. Misi yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian. Untuk apa lagi? Itu sama juga untuk menunjang pembangunan nasional. Nah, itu adalah visi dan misi STKIP PGRI Banjarmasin. Ya. Baik. Nah, terkait dengan apa yang ingin saya paparkan dalam kegiatan pada hari ini itu tentang kegiatan akademik di perguruan tinggi. Nah, seperti yang sudah kalian rasakan, penerimaan mahasiswa baru, kalian sudah masuk sini mulai dari mendaftar, melakukan registrasi. Nah, itu sudah diatur ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan pada hari ini itu sudah kita masukkan atau tertuang dalam buku pedoman akademik tahun 2020-2021. Ya, terkait dengan ini yang pertama itu penerimaan mahasiswa baru, kemudian pendidikan dan pembelajaran dan seterusnya adalah kurikulum. Ini hal-hal penting yang kalian harus ketahui. Ya, kalau yang penerimaan mahasiswa baru di sini kalian sudah melangkah sampai dengan kegiatan pada hari ini yaitu pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Ibu lanjutkan untuk pendidikan dan pembelajaran. Nah, pendidikan dan pembelajaran ya ini di perguruan tinggi agak berbeda dengan ketika kalian berada di sekolah menengah ya, di mana pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi itu melalui sistem satuan kredit atau disingkat dengan SKS. Sekarang apa itu SKS? SKS adalah takaran waktu kegiatan yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran ya. Nah, semester apa itu semester? Seperti biasa juga di sekolah menengah
Atas itu ada istilah semester ya. Nah, di sini di perguruan tinggi, semester itu merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 minggu atau 16 pekan ya. Nah, SKS ini bagi mahasiswa baru untuk semester 1 itu ditempuh berkisar antara 20 sampai 22 SKS ya. Dan nanti untuk semester berikutnya SKS itu yang menentukan kalian IPK nanti dari SKS. Ini penjelasan selanjutnya ada ya nanti dari IPK nanti yang menentukan kalian akan mengambil berapa SKS pada semester selanjutnya. Baik, berikutnya yaitu kurikulum. Kurikulum di STKIP PGRI Banjarmasin ini sudah mengikuti kurikulum secara nasional yang diartikan seperti kurikulum perguruan tinggi atau disingkat dengan KPT ya. Dan KPT ini mengacu kepada KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dan ini kita susun melalui lokakarya di STKIP PGRI Banjarmasin. Di kurikulum yang kalian gunakan nanti untuk 4 tahun ke depan itu telah kami rancang ketika di tanggal 15 sampai 16 Mei 2017 yang lalu. Ya, jadi kami memang sudah merancang ini untuk kalian. Dan kalian adalah orang-orang yang terakhir menggunakan kurikulum ini. Karena kita setiap 5 tahun itu minimal 1 kali ada peninjauan kurikulum, ya. Baik, yang berikutnya terkait dengan kurikulum ini di mana perguruan tinggi itu memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, baik itu di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di mana pada kurikulum ini itu kita diharapkan dapat melakukan tridharma kita dan mengkaitkan antara pendidikan dan pengajaran yang tertuang di dalam kurikulum. Penelitian kita juga tertuang dalam kurikulum, bisa menjadi bahan atau sumber dalam pembelajaran. Begitu juga dengan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya distribusi beban SKS ya di sarjana S1 di kampus STKIP PGRI Banjarmasin. Ini ada beberapa kelompok-kelompok yang diatur di dalam kurikulumnya ya. Nah, jadi ada kelompok mata kuliah umum, itu disingkat dengan MKU ya. Mata kuliah kependidikan disingkat dengan MKK, mata kuliah bidang keahlian itu MKBK, mata kuliah keterampilan pembelajaran disingkat dengan MKKP, dan terakhir kelompok mata kuliah pengembangan pendidikan atau MKPP. Nah, dan jumlahnya untuk S1 itu ada 146 SKS. Nanti kalian bisa lihat kalau kalian berada di program studi pendidikan biologi, pendidikan bahasa Inggris, itu sama juga satu lagi pendidikan matematika itu sama ya 146. Pada prodi yang lain itu ada yang 148, ada 152. Juga ya, jadi silahkan dilihat kembali di buku pedoman akademik yang sudah kalian miliki masing-masing. Ada evaluasi mata kuliah. Nah, evaluasi mata kuliah ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pada masing-masing mata kuliahnya. Nah, setiap mata kuliah itu kita selain melakukan proses pembelajaran, kita juga memiliki proses penilaian yang dipegang oleh dosen pengampunya. Nah, di dalam proses penilaian itu ada hal-hal yang atau unsur-unsur yang dinilai. Yang pertama ada ujian tengah semester atau yang disingkat dengan UTS. Kemudian ada tugas dan ada ujian akhir semester atau UAS. Ya, nah di sini nanti dalam sistem penilaiannya itu ada 3 kali UTS, kemudian 3 kali tugas dan 4 kali ujian akhir semester nanti akan dibagi dengan 10 ya, dan itu merupakan hasil akhir atau nilai dari suatu mata kuliah. Nah, ini saya paparkan terkait dengan kualifikasi setiap nilai ya dalam mata kuliah. Ada nilai di sini dengan huruf A,
B plus, B, C plus, C, D plus, D, dan E. Ya. Nah, saya ingatkan kembali bahwa ketika mata kuliah umum, ya, seperti yang tadi di tabel yang ini, untuk mata kuliah umum itu tidak boleh saudara dan saudari yang mahasiswa baru itu tidak boleh memperoleh nilai D plus atau D apalagi E ya. Nah, di sini kalian harus minimal untuk mata kuliah umum tadi itu mendapatkan nilai C ya, karena itu wajib lulus. Nah, lalu bagian mana yang boleh nilai D dan D plus ya? Itu di bagian mata kuliah bidang keahlian ya, yang totalnya 73 atau ada juga di tempat lain yang berbeda, hanya beda satu mata kuliah atau 2 mata kuliah. Jadi di sini sesuaikan dengan prodinya masing-masing ya. Jadi yang boleh nilai D dan D plus ya, nggak boleh nilai E ya. Kalau E itu nilainya 0. Nah, itu pada ingat mata kuliah bidang keahlian saja ya. Pada mata kuliah kelompok lain itu tidak boleh ya, harus lulus. Nah, selanjutnya kalau saudara mendapatkan huruf A, berarti nilai yang saudara peroleh itu berkisar antara 80 sampai dengan 100 dan itu kualifikasinya sangat baik ya. Baik. Selanjutnya ada evaluasi per mata kuliah. Nah, kalau ini evaluasi akhir ya. Nah, evaluasi akhir program ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa selama menempuh studi di STKIP PGRI Banjarmasin. Dan seorang mahasiswa dinyatakan telah selesai menempuh studi sarjana atau S1 di STKIP PGRI Banjarmasin bila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ya, nah, ini mengumpulkan sekurang-kurangnya jumlah kredit minimum seperti yang ditentukan dalam kurikulum. Nah, jadi kalau saudara program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, maka lihatlah kurikulumnya. Ya, nah, di mana melihat kurikulumnya? Itu di buku pedoman akademik. Ya, jika kalian pada hari ini sudah mendapatkan buku pedoman akademik dan sudah bisa membaca langsung di buku pedoman akademik itu, lihat ya, sesuaikan ya kalian dengan program studinya. Misalnya di pendidikan biologi, di pendidikan seni tari, di pendidikan matematika ya. Lihat berapa beban SKS sehingga syarat lulus itu terpenuhi ya. Nah, kemudian tadi mencapai indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2 ya. Nah, ini sudah yang paling bawah nilainya ya. Kita mengharapkan nanti mahasiswa itu dievaluasi akhirnya bisa di atas 3 ya, meskipun bisa lulus dengan nilai 2 tadi ya. Nah, ini bagian berikutnya nilai D dan D plus itu paling banyak 4 SKS ya. Jadi tadi untuk mata kuliah bidang keahlian ya, tadi bidang studi bisa juga kita menyebutnya dengan bidang studi karena itu lebih kepada pengetahuan yang terkait dengan bidang studinya ya. Kemudian yang berikutnya memenuhi komposisi kelompok mata kuliah dan SKS-nya seperti yang sudah dijabarkan pada tabel tadi ya. Kemudian minimal mata kuliah umum. Nah, mata kuliah umum ini yang tadi tidak boleh ya ada nilai D atau D plus apalagi E. Nah, jadi ini adalah salah satu syaratnya. Jadi kalau nanti lulus di yudisium, mau yudisium, kita akan mencek lagi. Jika ada nilai D atau D plus di mata kuliah umum itu tidak bisa ikut yudisium atau tidak bisa dinyatakan lulus. Maka harus mengambil lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada layanan akademik lainnya. Nah, di layanan akademik lainnya, nanti mahasiswa itu memiliki dosen penasihat akademik. Nah, dosen penasihat akademik ini adalah dosen yang membimbing dari awal semester sampai nanti akhir semester. Ya, kita berharap semua bisa selesai 8 semester ya. Nah, di sini dosen penasihat akademik akan membantu mahasiswa dalam
menentukan mata kuliah yang diambilnya di setiap semester. Dan tidak hanya itu saja, ya, tidak hanya itu saja. Banyak juga yang menjadi fungsi dari penasihat akademik. Jadi apapun yang ingin dikonsultasikan bisa dengan dosen penasihat akademik. Nah, itu ketika kita ingin pengurusan SKS atau mencari sumber dan lain sebagainya. Selain dosen penasihat akademik atau disingkat dengan PA, mahasiswa juga nanti ketika di semester 6 dan 7, ya, itu mahasiswa memperoleh atau dibantu oleh dosen pembimbing PLP, ya. PLP praktek lapangan persekolahan. Ya, dan ini juga pada PLP 1 ada PLP 2. Ya, di PLP 2 nanti akan berbarengan dengan pelaksanaan KKN, ya. Ini ada di semester 7. Nah, semua program studi itu secara serentak melaksanakannya, ya, baik itu PLP maupun KKN, ya. Nah, PLP itu praktek lapangan persekolahan, nanti mahasiswa itu melaksanakan praktek di sekolah-sekolah, ya. Di PLP 1 dan PLP 2 itu nanti ada tuntunan, ada buku khusus panduan untuk pelaksanaan dan teknisnya seperti apa. Ya, kemudian dosen pembimbing KKN juga ada nanti yang membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN itu turun ke masyarakat, ya. Jadi bisa di sekolah, bisa di masyarakat nanti kita melaksanakan kuliah kerja nyatanya. Nah, kemudian pada semester atas lagi, di semester 7, itu mahasiswa nanti akan memperoleh atau akan didampingi membuat sebuah proposal atau dalam hal lain juga dibimbing membuat proposal, ya, dan melaksanakan seminar, ya, seminar. Nah, kita berharap dari naskah yang diseminarkan ini adalah naskah yang bisa membimbing mahasiswa bisa cepat selesai penyusunan skripsinya. Jadi harapannya seperti itu, ya. Tapi ada juga yang seminar dilakukan dengan beberapa kajian-kajian buku, ya, sumber-sumber referensi. Ya, kemudian pada semester 7 dan 8 itu mahasiswa dibantu atau didampingi juga oleh dosen pembimbing skripsi dalam menyusun proposal, ya, dan naskah skripsinya, ya. Oke, selanjutnya bentuk layanan akademik lainnya, ya. Ini yang bisa kita laksanakan secara online di kampus kita tercinta, itu sistem pelayanan terpadu. Di sini bisa untuk penerimaan mahasiswa baru, pengisian KRS yang nantinya oleh panitia PKKMB akan disajikan, ya, seperti apa caranya, nanti ada tutorial untuk pengisian KRS-nya. Kemudian juga ada layanan online lainnya yaitu ujian skripsi, ya. Nah, cerita sedikit tentang ujian skripsi di masa pandemik, itu kampus kita telah banyak melakukan ujian secara daring, ya. Secara daring kita lakukan karena atas anjuran pemerintah ini kita bisa melaksanakannya tidak harus dengan tatap muka. Berikutnya cuti akademik. Nah, pada bagian cuti akademik ini mahasiswa jika ada halangan semester 1 sampai semester selanjutnya itu tidak bisa mengikuti perkuliahan, maka mahasiswa harus mengurus dulu cuti akademiknya. Dan ada aturan-aturan tertentu di dalam pengurusan untuk cuti akademik. Jadi cuti di sini dibolehkan, ya. Nah, kemudian bentuk layanan akademik yang lainnya yaitu yudisium dan wisuda, ya. Jadi pada semester akhirnya tadi ketika mahasiswa sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk yudisium, ya, seperti yang pada slide sebelumnya sudah kita ceritakan tadi, maka mahasiswa bisa mengikuti yudisium, ya, dan wisuda, ya. Di STKIP PGRI Banjarmasin yudisium itu dilaksanakan 2 kali dan sekaligus hanya 1 kali pada pelaksanaan wisudanya, ya. Sedangkan PLP dan KKN itu juga layanannya dilakukan secara online dengan teknis dan sudah memiliki panduannya tersendiri baik PLP maupun KKN, ya. Baik.
Oke, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar di pengenalan kampus mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 ya. Dan pesan Ibu adalah tolong nanti buku pedoman akademik yang sudah dimiliki itu jangan hilang ya, karena buku ini sangat bermanfaat dan bisa digunakan terus sampai nanti selesai ya. Jadi ketika ada yang ingin ditanyakan, lihat bukunya ya, lihat bukunya. Di buku itu sudah jelas diberikan informasi dalam semua kegiatan akademik. Ya, jadi silahkan membaca bukunya dan itu bermanfaat sekali sampai nanti 4 tahun ke depan untuk melihat berbagai apa keinginan yang mau ditanyakan, lihat dulu ya. Kemudian bisa menghubungi penasehat akademiknya ya. Nah, selanjutnya apa yang penting lagi, Ibu berpesan kalau mahasiswa ya, ini biasanya yang terjadi di mahasiswa. Apa itu? Penyimpanan berkas-berkas penting ya. Misalnya sudah melakukan pembayaran ya, pembayaran. Nah, slipnya itu hati-hati jangan sampai hilang ya, karena slip itu adalah bukti ya, bukti kalau kita sudah melakukan pembayaran. Jadi semua apapun yang sudah kita lakukan pembayaran itu kan biasanya dikasih ya bukti pembayarannya, itu jangan sampai hilang ya. Nah, begitu juga rajin-rajin ya, rajin-rajin melihat si akad kita. Nanti diberi kok kode ya atau password ya, username dan password untuk si akad. Ini penting untuk pengisian KRS. Nah, di si akad itu ada banyak fasilitas yang ada di sana ya. Jadi ada kita ingin tahu sampai semester ini berapa jumlah SKS yang kita peroleh, itu kita bisa hitung. Dan ketika kita buka si akad, kita akan melihat, oh nilai mana yang belum keluar. Nah, itu bisa kita tanyakan. Mata kuliah mana yang belum lulus gitu, ya. Nah, dan ini tadi kembali jangan lupa kita berdiskusi atau konsultasi ya dengan penasehat akademik. Nah, jadi penting sekali untuk diketahui bahwa si akad itu dilakukan secara online dan di situ termasuk salah satu arsip kalian ya. Jadi jangan sampai kalian lengah karena di sana kita menyimpan semua berkasnya. Dan ingat, setiap semester ada pengisian KRS ya. Nah, di pengisian KRS ini juga nanti ketika kalian memiliki ada sertifikat prestasi, ini juga bisa diupload di si akad tadi ya. Di si akad juga kalian bisa memprint hasil studi kalian setiap semesternya. Nah, jadi ini sangat penting sekali dan semua materi-materi yang disampaikan di dalam pengenalan kehidupan kampus ini adalah bekal kalian sampai nanti 4 tahun ke depan ya. Jadi demikian yang ingin Ibu sampaikan ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di STKIP PGRI Banjarmasin. Semoga hari ini kalian mengikuti pengenalan kampus mahasiswa baru atau PKKMB bersama. Insya Allah 4 tahun yang ke depan kalian pun akan lulus bersama-sama. Insya Allah semoga terwujud semua cita-cita kita dan bermanfaat di masyarakat. Saya akhiri paparan materi kegiatan akademik di perguruan tinggi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.